Selamat hari Minggu, umat Tuhan. Ibadah kita hari ini, Minggu 17 Januari 2021, dilayani oleh Pendeta Emeritus Roni Setiamukti. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan panggilan kita untuk memahami, mengalami, dan melakukan firman Allah. Mengawali ibadah kita, mari kita bersama-sama membaca Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 secara berbalasan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Umat Tuhan, mari berdiri kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 1, bait yang pertama sampai dengan bait yang kedua. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah lagu latifah dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan, silahkan duduk. Murid-murid Tuhan yang pertama bukanlah orang-orang hebat. Mereka bukan para petinggi negeri, bukan juga pejabat penentu kebijakan. Mereka adalah orang-orang sederhana yang berkomitmen menyambut dan melaksanakan pekerjaan Allah. Saat ini kita diajak untuk memahami, merasakan, dan melakukan pekerjaan yang Allah percayakan kepada kita. Siapkah kita menyambutnya? Menyambut panggilannya, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 21 bait yang pertama dengan bait yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia.
bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Umat Allah, mari kita berdoa untuk mengakui dosa kita. Allah yang baik, kami sungguh bersyukur atas kasih agung-Mu. Kami selalu berdoa dalam pernyataan-Mu. Bahkan Allah selalu menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Kami diberkati dengan perjalanan hidup hingga memasuki pekan ketiga Januari 21. Betapa besar kasih-Mu kepada kami. Apakah balas kami atas kasih agung-Mu itu? Kami dapati hidup kami penuh dengan dosa. Kami masih saja terjebak dalam sikap menyakiti orang lain. Bahkan kami masih sulit menampakkan sikap iman. Kami akui dosa kami. Kami mengaku dosa kami dan memohon pengampunan. Kiranya dalam anugerah-Mu kami diampuni. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 23 bait yang pertama sampai dengan bait yang kedua. Ya Allah Bapa. Ya Allah Bapa di surga maha tinggi, puji sembah dan syukur bagimu. Maha besar mulia nama-Mu dan kuasa-Mu kekal selamanya. Aku berlutut dan doaku panjatkan. Ku bertelut memohon rahmat-Mu. Ampunilah segala dosaku dan limpahkanlah berkat anugerah. Umat Tuhan, mari berdiri, simaklah firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20 yang mengatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
syukur kepada Allah. Sambutlah salam damai. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Marilah kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat 354, bait pertama dan kedua. Dengan lembut Tuhanku. Dengan lembut Tuhanku di dalam kasih-Nya mencari akan daku yang hilang berjalan. Bahana syukur terdengar seisi surga menggelegar. Kasih-Nya mencari, darah melunasi, ku diraih kembali padanya. Ku selamat oleh rahmat-Nya, dosaku telah dibasuh sehingga ku sembuh. Bisiknya kepadaku, Engkaulah milikku. Suaranya yang lembut merdu telah menghibur hatiku. Kasih-Nya mencari, darah melunasi, ku diraih kembali padanya. Ku selamat oleh rahmat-Nya. Saudara-saudara, memasuki pelayanan firman, mari terlebih dahulu kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa kembali kami boleh berhimpun bersama, walaupun dalam kondisi online, namun kami percaya bahwa dimanapun kami berada, Tuhan tetap menyertai. Saat ini ya Tuhan, kami mau membaca firman Tuhan. Kami memohon penyertaan-Mu, kami memohon bimbingan Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami juga diberikan kekuatan untuk dengan setia menjalankan firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai dia, mengurapi dia. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengar dan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes, Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 43 sampai 51. Yohanes pasal yang pertama ayat 43 sampai 51 yang menjadi bagian dari perikop murid-murid Yesus yang pertama. Dikatakan demikian. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia,
Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita boleh berbahagia dan bersyukur karena Allah terus memberikan kesempatan kita untuk mendengar firman-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang Tuhan kasihi, kita berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini, hari yang ke-17 di tahun 2021. Kalau dalam masa pandemi, kita mengenal istilah 3M, bukan? Coba apa? 3M. Yang pertama, M yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, mencuci tangan. Itu kan, ingat ya, harus terus kita mengingatnya. Nah, dalam ibadah online minggu ini, kita juga mau membiasakan diri untuk mengingat kesiapan kita di dalam melewati hari-hari menapaki tahun 2021. Juga dengan 3M. Ya. Kalau tadi 3M untuk menghadapi pandemi COVID-19, maka sekarang 3M kita membiasakan diri untuk melewati tahun 2021. Mempersiapkan diri kita. Apa 3M? 3M itu adalah tema kita untuk minggu ini, yaitu memahami, mengalami, dan melakukan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus dipahami, apa yang harus dialami, apa yang harus dilakukan. Ingat, tadi di awal ibadah, penatua telah mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan panggilan pelayanan kita. Ya, inilah yang akan kita renungkan bersama. Panggilan pelayanan kita. Di dalam kita menapaki tahun 2021. Bagaimana kita memahami pelayanan panggilan kita. Bagaimana kita mengalaminya. Pelayanan itu, panggilan pelayanan itu. Lalu kemudian bagaimana kita melakukannya. Panggilan pelayanan jadi sangat penting. Karena dalam menjalani tahun 2021, hal ini bukan menjadi sesuatu yang mudah. Ini yang saya katakan juga di dalam khotbah saya di awal tahun, yaitu tanggal 1 Januari 2021. Bahwa tantangan dan pergumulan masih tetap ada di hadapan kita. Nah, bagaimana kita mampu bertahan menghadapinya? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mengarungi perjalanan hidup tahun 2021, umat Tuhan harus terus menjaga dan memelihara imannya. Iman sebagai pengikut Kristus
yang telah memanggil dirinya. Nah, dalam perenungan ini kita akan belajar dari peristiwa ketika Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, yaitu dari bacaan kita tadi. Walaupun perikop yang kita ambil adalah perikop tentang pemanggilan Filipus dan Natanael. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Yesus memanggil Andreas, lalu diikuti oleh saudaranya Simon Petrus dalam perjalanannya ke daerah Galilea, Yesus memanggil Filipus. Dan di sini kita lihat, dengan tidak banyak komentar, Filipus ikut dengan rombongan itu. Setelah itu Filipus berjumpa dengan Natanael. Dan ia bercerita bahwa ia telah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Filipus telah berjumpa dengan Mesias karena ia telah merespons panggilan Yesus ketika Yesus berkata, "Ikutlah aku." Reaksi Filipus adalah reaksi yang spontan. Segera bertindak mendengar panggilan Tuhan. Memang itu jadi sifat Filipus. Kita bisa melihat dan kita bisa buktikan bagaimana sifat Filipus di dalam cerita Kisah Para Rasul, ketika seorang malaikat Tuhan berkata kepada Filipus untuk pergi menjumpai sida-sida dari Ethiopia. Dia tidak kasih komentar. Dia segera bangun dan pergi. Dia tidak bertanya ini, itu, dan sebagainya. Dia segera berangkat. Filipus tahu siapa yang memanggilnya. Oleh karena itu dia memberikan respons, segera melakukannya. Nah, lain lagi dengan temannya yang bernama Natanael. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bisa disangkal bahwa orang-orang pada masa kini pada umumnya hanya mau percaya akan sesuatu bila hal itu dapat dibuktikan. Mereka biasanya berkata, "Aku tidak mau percaya kalau aku belum melihat dengan mata kepala sendiri." Ini yang biasanya tercetus jika dia ragu akan sesuatu yang didengarnya. Lain halnya apabila ia menyaksikan sendiri. Maka ia akan berkata, "Wah, sungguh benar. Aku telah melihat dengan mata kepala sendiri. Itu benar." Dengan kata lain, ia sudah membuktikan sendiri apa yang dikatakan orang-orang itu. Ia sudah merasakannya sendiri. Dan bukti itu harus masuk akal dan dapat dilihat dengan kasat mata. Padahal dalam kenyataan hidup ini tidak semua kebenaran atau aspek kehidupan manusia bisa disingkapkan, bukan? Nah, ketika Natanael mendengar cerita Filipus, ia menuntut bukti. Ia ragu sebelumnya ketika mendengar tentang Yesus. Dan dia mengatakan, "Dapatkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Natanael memberi komentar ini karena ia tahu bahwa dalam nubuatan tentang kedatangan Mesias, kota Nazaret tidak pernah disebut-sebut. Lalu bagaimana sikap Filipus untuk menjawab pertanyaan Natanael? Filipus hanya berkata, "Mari dan lihatlah." Filipus tidak memberi penjelasan karena cara berpikir Natanael masih terikat dengan masa lalu. Biarlah Natanael mengalami sendiri. Dan terjadilah sebuah pengalaman yang dirasakan oleh Natanael. Kesan pertemuan Yesus begitu mendalam, sehingga ia langsung menyerukan sebuah pengakuan iman. "Engkau anak Allah, Engkau Raja Israel." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mencoba meyakinkan orang tentang nilai-nilai iman dengan menggunakan argumen-argumen logis
seringkali tidak berhasil. Orang sering berubah karena pengalaman langsung tentang kasih Tuhan. Mungkin karena peristiwa pahit, mungkin karena mengalami guncangan hidup yang berat. Tapi sering pula terjadi bahwa orang menerima atau mengenal Yesus karena melihat pola hidup orang beriman yang penuh cinta dan membawa kedamaian. Dari contoh pengenalan Nathanael menjawab ajakan Filipus yang juga merupakan panggilan Yesus pada dirinya, kita dapat belajar beberapa hal. Pertama, panggilan Tuhan pada kita harus kita fahami sebagai panggilan karena kita berharga di mata Tuhan. Kita dipanggil karena kita dikasihi Tuhan, dan Dia mau memakai kita untuk bersama-sama melayani dan menjalankan misi Tuhan. Yang kedua, untuk dapat memahami dengan sungguh-sungguh panggilan pelayanan kita, kita harus mengenal siapa yang memanggil. Dan untuk dapat mengenalnya, kita harus mengalaminya secara pribadi. Beriman kepada Kristus yang memanggil kita tidak dapat hanya tergantung pada bukti yang kasat mata. Iman akan Yesus adalah suatu pengalaman pribadi. Inti dari pengalaman iman ini adalah kepercayaan yang tulus kepada Tuhan. Nah, setelah kita memahami panggilan pelayanan kita dan mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan yang telah memanggil kita, yang ketiga adalah melakukan. Melakukan apa? Melakukan tugas panggilan kita dengan menjadikan hidup kita sebagai sarana agar orang-orang mengalami sentuhan kasih Tuhan dalam tutur kata dan sikap hidup kita. Bagaimana hal ini bisa terjadi dalam situasi dan kondisi yang masih seperti sekarang ini? Justru inilah tantangan awal dalam menapaki hari-hari kita di tahun 2021. Kita bisa mulai dengan memahami bahwa kehidupan beriman kita harus ditopang dengan pengetahuan dan pengalaman iman, serta menjalankan pelayanan itu sendiri. Kondisi pandemi COVID tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Bahkan dalam situasi PSBB yang terus ditarik ulur, kita harus terus menggemakan anugerah Allah yang telah kita terima, yaitu menjadi saluran berkat bagi mereka yang sangat membutuhkan pertolongan dalam menghadapi dampak pandemik ini. Inilah yang dapat kita lakukan dalam menapaki hari-hari di tahun 2021. Bersama Tuhan yang telah memanggil kita untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi pelayannya, dan sebagai umat Tuhan, kita mampu melakukannya. Kita tidak berjalan sendiri, bukan? Kita terus bersama-sama Dia yang telah memanggil kita. Yang perlu kita lakukan adalah terus-menerus, sekali lagi terus-menerus menghidupkan pemahaman kita tentang panggilan itu, tentang siapa yang memanggil. Lalu kemudian dengan ketaatan, kesetiaan, kita melakukannya. Jangan ragu, jangan bimbang. Tentukan komitmen kita agar kita bisa melakukannya bersama-sama. Sebagai pribadi, sebagai umat, sebagai gereja, sebagai pengikut Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri bersama gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, mari bersama-sama kita masuk ke dalam doa-doa syafaat kita. Kita menopang pergumulan dari saudara-saudara kita, dan kita terus memohon belas kasihan Tuhan dengan doa-doa syafaat yang kita naikkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan sepanjang hidup kami yang Kau telah anugerahkan untuk kami boleh menikmatinya hari demi hari. Dan kami bersyukur bahwa dengan belas kasihan Tuhan, Engkau terus memimpin setiap langkah kami. Bahkan Engkau memberikan kami firman-Mu, agar supaya kami sungguh-sungguh boleh menjadi murid Tuhan, karena panggilan-Mu kepada kami untuk mengikut Engkau. Saat ini ya Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk boleh menaikkan doa-doa syafaat kami. Untuk itu kami berdoa. Pertama-tama kami memohon agar Engkau terus menyertai bangsa dan pemerintahan kami. Kami berdoa bagi Indonesia. Untuk itu kami berdoa bagi presiden dan wakil presiden. Kami berdoa bagi para menteri, lembaga tinggi dan tertinggi negara, agar setiap mereka boleh menjalankan tugas dan kewajiban mereka dengan pertolongan Tuhan, di dalam takut akan Tuhan, sehingga apapun yang diputuskan adalah merupakan hal-hal yang baik bagi bangsa Indonesia. Kami juga mau berdoa bagi petugas kesehatan yang harus terus berjuang keras dengan risiko yang tidak kecil dalam penanganan COVID-19. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri menjaga dan melindungi mereka di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Untuk itu juga kami berdoa bagi aparat keamanan yang turut menjaga situasi Indonesia, bahkan juga mengambil bagian dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Bapa dalam surga, kami mau berdoa bagi keluarga-keluarga kami yang terkena musibah, yang juga kami berdoa bagi mereka yang terkena bencana alam. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberikan kekuatan kepada keluarga-keluarga dari korban pesawat Sriwijaya, dan juga bagi mereka yang terkena musibah bencana alam di mana-mana tempat di Indonesia. Bapa dalam surga, Engkau memberikan kekuatan dan menghibur mereka, sehingga mereka pun boleh menerima kekuatan dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk vaksin yang sudah diedarkan. Kiranya proses penyuntikan dapat optimal dan berjalan dengan baik, sehingga melalui vaksin ini pencegahan, perkembangan, meluasnya pandemi COVID-19 paling tidak dapat diperkecil, bahkan dihilangkan. Bapa dalam surga, saat ini kami terus memohon pertolongan Tuhan untuk kami menghadapi pandemi ini. Saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang sedang menjalankan ibadah virtualnya, maupun gereja-gereja yang menyelenggarakan ibadah onsite. Kiranya semua itu boleh menjadi berkat bagi umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan, yang sakit, yang di dalam proses pemulihan. Kami terus memohon belas kasihan Tuhan. Terkhusus bagi yang sakit, kami mau berdoa bagi Oma Rosi, Oma Lestari, Oma Lili Murni, Opa John, keluarga Bapak Umar Tono, keluarga Bapak Thomas, Ibunda Penatua Meike,
yaitu Ibu Nuini Sejati. Dan beberapa nama yang mungkin tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan kekuatan, memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Kami mau berdoa bagi pembangunan gerejamu GKI Muara Karang yang untuk sementara ini masih tertunda. Dan kami percaya pada saatnya Engkau sendiri yang akan melanjutkan. Dengan pertolongan Tuhan, semuanya akan terlaksana. Kami juga mau berdoa bagi pemilihan penatua periode 2021 sampai 2024. Tuhan yang telah memanggil saudara-saudara kami untuk menjabat sebagai penatua, biarlah Tuhan juga yang terus memperlengkapi, memberikan kekuatan, sehingga mereka sungguh-sungguh dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan jemaat-Mu. Kami juga berdoa bagi panitia yang mempersiapkan program pelayanan gerejamu untuk tahun 2021-2022. Kiranya semua program pelayanan ini dapat segera terselesaikan dan masing-masing badan pembantu di gerejamu dapat menjalankan program mereka dengan baik berkat pertolongan Tuhan. Bapa dalam surga, inilah doa kami. Doa yang jauh dari sempurna. Namun kami percaya seluruh permohonan doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang sempurna itu, yang di dalamnya kami memohon. Haleluya. Amin. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita bawa persembahan kepada Allah. Simaklah firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang 12. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Umat Tuhan, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri sebagaimana tertera di dalam layar Anda. Kita bawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan NKB 134 bait yang pertama dan bait yang ketiga. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Umat Tuhan, mari berdiri, kita membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Ya Allah, sambutlah persembahan syukur ini yang kami bawa dengan hati yang tulus. Jadikanlah kami umat-Mu yang selalu menyatakan kasih dimanapun kami berada. Sehingga persembahan syukur ini pun menjadi perwujudan kasih Allah melalui persekutuan kami. Kepada Bapa di sorga, kami serahkan persembahan ini. Amin. Mari kita menyanyikan NKB 126, bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga. Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai
Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.